Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau ngupas sesuatu yang agak mengejutkan mungkin ya. Sisi lain dari kecerdasan. Betul, sesuatu yang sering kita anggap remeh mungkin. Iya kan, kita sering mikir orang super pintar, wah pasti keputusannya paling top, paling jernih. Tapi beneran selalu gitu nggak sih? Nah, itu dia pertanyaannya. Sumber kita kali ini terinspirasi dari buku The Intelligence Trap, justru nunjukin sisi sebaliknya. Jadi, misi kita kali ini ya, ngebongkar asumsi itu. Kenapa IQ tinggi aja tuh nggak cukup? Bahkan bisa jadi bumerang. Persis. Kayak contoh Karim Mullis itu loh. Peraih Nobel Kimia, jenius banget kan? Tapi kok bisa ya dia nyangkal hubungan HIV dan AIDS? Aneh gitu. Oke deh, mari kita gali lebih dalam soal ini. Siap. Balik ke Mullis tadi dan asumsi umum kita nih. Seberapa jauh sih ukuran kayak IQ itu? Ya benar-benar bisa mengukur kemampuan mikir orang secara utuh. Kayaknya ada yang kurang ya. Itu pertanyaan penting banget. Secara sejarah ya, kita memang fokusnya ke tes IQ. Ngukur memori, nalar abstrak, kosakata. Standar lah ya. Iya, standar. Dan kita percaya itu faktor G, kecerdasan umum yang jadi dasar segalanya. Tapi studi klasik kayak punya Louis Terman soal anak-anak termites itu. Oh, yang anak-anak super jenius itu ya? Betul, yang IQ-nya tinggi-tinggi banget. Nah, studi itu dari dulu udah nunjukin kalau ceritanya nggak sesimpel angka IQ, jauh lebih kompleks. Bener banget, studi Terman itu kan ngikutin ribuan anak jenius puluhan tahun ya. Iya, Tapi hasilnya, ya gitu, nggak semua jadi orang hebat gitu kan. nggak semua. Ada yang IQ-nya tinggi banget kayak Sarah N IQ 192 atau Beatrice, tapi hidupnya ya biasa aja gitu. Malah ada yang IQ-nya di kelompok itu agak lebih rendah, Jess Oppenheimer. Malah sukses banget. Dia kan salah satu kreator I Love Lucy itu. Nah ini artinya apa coba? Bukan cuman IQ, bukan segalanya. Tapi kenapa gitu loh, ada kesenjangan itu. Nah, ini nunjukin kalau IQ itu cuma ya satu potongan puzzle aja. David Perkins punya analogi bagus nih. Gimana tuh? IQ itu kayak tinggi badan buat pemain basket. Penting, Iya penting. sampai batas tertentu. Tapi kalau semua pemain udah sama tingginya, Faktor lain yang nentuin ya. betul. Kayak kelincahan, strategi, kerjasama tim, mentalnya pas lagi genting. Nah, dalam konteks mikir, faktor lainnya itu ya kreativitas, penilaian bijak di situasi abu-abu. Skill sosial mungkin. Iya, skill sosial, emosional, rasionalitas praktis. Hal-hal yang, ya ampun, jarang banget diukur tes IQ dan nggak diajarin juga di sekolah secara langsung. Kita kan seringnya diajarin apa yang harus dipikirin, bukan gimana cara mikir yang benar. Bener juga. Dan contoh orang pinter yang kejebak ini banyak ya ternyata. Kayak fisikawan brilian, Paul Frampton. Bisa-bisanya dia ketipu skema selundupin kokain. Gila kan? Itu, iya, kasus yang menarik banget. Atau Arthur Conan Doyle, pencipta Sherlock Holmes yang logisnya minta ampun. Tapi kok ya gampang banget percaya sama dukun spiritualis, sama foto peri palsu bikinan anak remaja pula. Haha, iya. Rasanya aneh. Kok bisa nalar setajam itu jadi tumpul gitu di area lain? Di sini nih, jadi menarik banget buat dibahas. Nah, fenomena ini ada namanya dysrationalia. Gampangnya, ini ketidakcocokan antara IQ sama kemampuan mikir rasional di dunia nyata. Dysrationalia. Oke. Orang bisa jago banget ngerjain soal abstrak, tapi jelek banget kalau disuruh ambil keputusan rasional sehari-hari. Atau pasti tes soal bias kognitif. Misalnya nih, ada teka-teki logika simpel. Jack melihat N. Oh, yang itu ya? Yang sering salah dijawab mahasiswa top itu? Iya, itu dia. Banyak yang salah jawab, bukan karena soalnya susah secara intelektual, tapi karena nguji kemampuan nahan asumsi cepat. Nahan diri buat nggak langsung lompat ke kesimpulan. Jadi kayak ngetes rem berpikir gitu ya? Biasa dibilang gitu, dan ini nyambung banget sama yang namanya bias blind spot, titik buta bias. Maksudnya? Ironisnya, orang yang ngerasa pinter banget seringkali justru ngerasa paling kebal sama bias pemikiran. Mikirnya, saya kan pinter, pasti objektif lah. Padahal Belum tentu ya? malah seringkali enggak. Keyakinan itu justru bikin mereka susah ngedeteksi bias di pikiran sendiri. Kecerdasan tingginya malah dipakai buat, ngerasionalisasi keyakinan yang salah, bukan buat ngoreksi. Canggih banget cara ngelesnya. Wah, ini dalam juga ya. Jadi
Apa nih artinya buat Anda semua yang lagi dengerin? Ini kan bukan cuma soal ilmuwan aneh atau tokoh sejarah aja. Bukan, ini relevan buat kita semua. Iya kan? Konsep jebakan kecerdasan ini penting buat siapa aja yang mungkin ngerasa punya, ya, keunggulan intelektual lah. Apalagi sistem pendidikan kita kadang lebih ngehargain jawaban cepat, pede ngomong, Betul. bukan keraguan yang reflektif. Nah, Bukan kerendahan hati intelektual. Ini bisa bikin kita semua jadi rentan tanpa sadar. tepat sekali. Tapi penting juga nih, jangan sampai salah paham. Kecerdasan umum atau IQ itu tetap ada nilainya kok. Oh, tentu. Ada korelasi jelas sama kemampuan proses informasi kompleks, sukses di sekolah, karir, bahkan kesehatan. Sumber kita nggak nyangkal itu. Cuma, Cuma, kita harus sadar kalau IQ itu bukan segalanya. Nggak mencakup semua kemampuan kognitif yang kita butuhin buat hidup bijak, ambil keputusan bagus pas lagi nggak pasti, atau ngobrol sama orang lain secara efektif. Kecerdasan itu alat, tapi bukan satu-satunya alat di kotak perkakas mental kita. oke. Jadi kesimpulan penting dari obrolan kita hari ini. Kecerdasan itu ya kayak pisau bermata dua ya. Bisa dibilang gitu? Punya mesin mikir yang kenceng dan kuat, itu nggak otomatis bikin orang jadi bijak, rasional, atau kebal dari kesalahan fatal. Contoh Mullis, Frampton, Doyle tadi. Ya ampun, itu pengingat banget ya, betapa gampangnya kecerdasan bisa jadi bumerang. Yang menarik di sini, implikasinya kan artinya ada kualitas mental lain di luar IQ yang sama pentingnya, atau mungkin malah lebih penting buat kita kembangin secara sadar. Seperti apa tuh contohnya? Ya kayak rasionalitas tadi, mikir jernih dan logis di dunia nyata. Terus metakognisi, sadar sama cara kita mikir. Kerendahan hati intelektual, ngakuin kalau kita nggak tahu segalanya. Empati juga penting kayaknya ya. Banget. Empati, kemampuan lihat dari sudut pandang orang lain. Kualitas-kualitas ini yang seringkali jadi pembeda antara keputusan bagus sama keputusan, ya, yang kurang bagus. Menarik banget. Nah, sebagai penutup nih, kami mau lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan. Mengingat kecerdasan intelektual aja ternyata nggak cukup, malah kadang bisa ngejebak, menurut Anda nih, kualitas berpikir atau skill mental non-IQ apa sih yang paling penting buat diasah biar kita bener-bener cerdas ngadepin dunia yang makin kompleks ini? Pertanyaan bagus buat direnungkan.